Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di konten Bis Malam Bincang Santuy bersama Ya Salam di channel YouTube Galeri Ya Salam. Saya Alaidinillah selaku host di acara ini akan memulai atau berdiskusi dan juga ngobrol santai bersama salah satu pembisnis muda dan juga seorang santri memulai bisnis dari pondok pesantren dan juga sekarang berkembang di luar sehingga memiliki penghasilan dan juga bisnis sendiri, menjadi owner di salah satu produk dan juga merek brand lokal yaitu Mbah Klut namanya. Di sini saya sekalian ini ada tugas dari kampus juga. Kalau kata pepatah itu satu kali berenang dua pulau terlampaui. Ini juga menjadi salah satu tugas kampus, yaitu mewawancarai salah satu owner atau pembisnis dari salah satu produk. Jadi di sini saya adalah bernama Alaidinillah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dari Universitas Hasyim Asy'ari, akan mewawancarai salah seorang owner dari pemilik produk Mbah Klut, brand Mbah Klut yang mungkin di kalangan santri Tebuireng dan juga kalangan para pecinta Persebaya sudah tidak asing lagi. Dan ini adalah orangnya, sudah ada di samping saya. Bersama saya Muhammad Ainur Rahman. Monggo diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Ainur Rahman, alumni pondok pesantren. Dan untuk saat ini sudah menjalankan bisnis ya baru di tahun ini juga, tahun 2020 ini, tepatnya di bulan Februari tanggal 6 kita mulai buka sendiri, sudah tidak join lagi dengan teman. Oh baik, untuk sebelumnya pernah menempuh pendidikan di mana saja, saya manggilnya apa ini? Ini biasanya di pondok dipanggil Mbah, dipanggil ini, sekarang saya manggilnya Mas Ainur saja. Ya, Mas Ainur, untuk riwayat pendidikannya sebelumnya di mana? SMP sampai alia di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng Jombang. Ya. Untuk saat ini fokus menjalankan bisnis atau disambi dengan kuliah atau gimana? Fokus menjalankan bisnis. Oh, baik teman-teman, untuk saat ini Mas Ainur ini sedang fokus menjalankan bisnis, dan insya Allah kalau tidak salah dengar tahun depan baru rencananya Mas mau kuliah. Insya Allah. Insya Allah. Jika Allah mendaki. Ya, untuk bisnis yang sekarang Mas Ainur kerjakan ini merupakan bisnis apa? Konveksi kaos kah atau hanya menjual brand kah atau bagaimana? Konveksi kaos sablon. Oh, sablon, jadi untuk pemesanan kaos dan sebagainya seperti itu. Ya, betul. Kenapa kok memilih, kan sudah banyak para pembisnis konveksi kayak seperti Asfar dan lain sebagainya. Kenapa kok panjenengan sampean juga memilih bisnis ini? Awalnya iseng-iseng bikin kaos gitu dari teman, akhirnya kok kelihatannya banyak yang minat, akhirnya berusaha lagi untuk bikin lagi terus menerus, akhirnya alhamdulillah di tahun ini memiliki usaha yang sendiri. Berarti dengan iseng-iseng pertamanya. Ya. Untuk prosesnya, apakah dulu langsung memiliki mesin sablon atau masih numpang ke tempat sablon lain atau bagaimana, atau langsung beli mau bisnis langsung beli alat atau bagaimana? Saya ini nyicil di waktu masih di Pondok Engki, Ya. alias sekitar kelas 1 itu nyicil dari yang namanya podcast sablon itu Rakel. Pertama kali saya beli, masih ingat, itu beli 3 itu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai saat ini dan buka sendiri. Untuk proses pertama bagaimana? Untuk proses pembuatan, misalkan saya pesan kaos, proses pembuatannya itu bagaimana? Beli belanja kain, kan potong, terus jahit sablon. Biasanya kayak gini lembaran. Berarti di sablon dulu baru dijahit atau dijahit dulu baru disablon? Tergantung kondisi. Kalau kita dikejar deadline, kita habis potong langsung sablon. Habis potong langsung sablon. Ya, baik.
untuk target pasar atau tujuan, target siapa sih yang akan membeli produk, yang akan memesan produk ini? Target utamanya sampean siapa? Target utama kita itu cari reseller, teman, sahabat, untuk bisa saling mencari hitung lah tambahan rezeki gitu buat ngopi, jajan dan lainnya. Oh, berarti mengambil seseorang untuk menjadikan dia reseller, maksudnya untuk mempromosikan partner kerja. Oh, jadi selain beliau ini sebagai pembisnis sendiri, beliau juga peduli akan tingkat pengangguran di Indonesia, teman-teman. Jadi beliau mengambil seorang teman untuk dijadikan reseller. Jadi ini kamu menjualkan brand ini, nanti bagi hasil dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Nah, untuk sekarang ini kan sudah memiliki brand nama sendiri, Mbah Klut itu. Itu asal mulanya dari bagaimana? Asal mula namanya itu? Asal mula namanya ya MBA itu saya ambil dari nama panggilan di pondok. Oh ya. Yang CLTH Clothing. Oh. Bisa jadikan MBA Clothing. Jadi barokahnya teman-teman memanggil juga bisa dijadikan sebagai brand. Jadi untuk pertamanya, apakah langsung dengan embel-embel clothing atau masih dengan mengambil apa ya namanya, salah satu nama kayak menjual produk kayak punya Persebaya? Apakah dengan seperti itu dulu atau memang langsung membuka konveksi, apa menjual seperti kaos Persebaya, kaos Persib dan lain sebagainya itu? Ya, kita awalnya juga lewat gituan, pre-order gitu, sistem pesan dulu DP, terus produksi. Dan label pun juga ya prosesnya lama, saya cari nama itu. Istighfar itu juga. Sejak kapan Mbah memiliki pemikiran untuk berbisnis sendiri? Dan bisnis ini berdiri sejak kapan? Yang terutamanya memiliki pemikiran untuk berbisnis itu apakah sejak dari kecil atau sejak kapan? Itu saya bikin nama ini sejak 2017 tanggal bikin brand. Ya, nama brand ini bulan 1 tanggal 26 kalau enggak apa, pokoknya hari Jumat waktu pondok libur itu. Iya, kalau saya punya angan-angan. Kalau untuk membuka clothingnya dari tahun 2020 ini? Iya, tahun 2020 ini bulan Februari, bulan 2 tanggal 6 hari Kamis. Baik. Untuk tempat pengerjaan atau tempat kerja sampean itu ditaruh di rumah atau ditaruh di mana, atau memiliki workshop sendiri atau bagaimana? Ini workshop sendiri alhamdulillah, yang berada di Dusun Menjangan Kuning, Desa Pojok Kulon, Samping Jombang. Sekarang sudah baik. Jadi bisnisnya berjalan lancar alhamdulillah, sampai saat ini memiliki workshop sendiri juga alhamdulillah. Dan untuk proses pembuatan itu sekira-kira berapa hari Bang untuk produksinya? Untuk misalkan ini ada minimal ordernya, minimal pembuatannya atau enggak? Minimal pembuatan satu lusin 12 biji. Untuk pengerjaan 12 biji atau 12 piece kesit atau kaos ya, itu berapa hari prosesnya? Dari mulai kita pesan, transfer, dan prosesnya itu biasanya berapa hari? Biasa paling cepat untuk 12 pieces itu bisa 1 minggu jadi bisa. Proses jahit sama potong kurang lebih 3 hari, sablon sama film screen kurang lebih 3 hari, finishing packing 1 hari. Berarti 1 minggu bisa jadi, termasuk cepat juga. Untuk sekarang apakah hanya menjual di konveksi ini, di Mbah Klut ini, apakah hanya menjual kaos atau juga bisa pesen hem, kemeja atau PDH, PDL dan lain sebagainya, apa cuman kaos aja? Kita juga bisa melayani itu bordir itu ya. Oh, bordir juga bisa. Berarti untuk sekarang juga sudah mulai menyentuh konveksi yang lebih besar untuk skala kemeja dan lain sebagainya, bukan hanya kaos berarti ya. Baik teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman ingin memesan kaos, kemeja untuk kemeja kampus, kemeja alma mater kamar, alma mater komplain dan lain sebagainya, bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Untuk target ke depan, apakah hanya ingin berbisnis konveksi
atau juga ingin berkembang ke bisnis lain? Maksudnya kan sekarang kan ya. fokusnya ke kaos atau ke t-shirt dan juga bordir. Apakah kedepannya ini akan mengambil bisnis lain atau hanya akan stay di atau fokus kepada satu bisnis ini? Kalau saat ini kan masih banyak yang kurang ini, alat-alat yang belum saya merasa belum sangat-sangat terpenuhi. Maka dari itu saya pengen semua sudah terpenuhi, terus melangkah untuk ke bisnis yang lainnya, insya Allah. Baik. Oh, jadi untuk sekarang masih fokus kepada ini dulu Ya, ke fokus ke bisnis clothing. Jadi teman-teman, itulah salah satu owner atau pemilik dari, ini pemilik asli ya, bukan reseller dan lain sebagainya. Ini pemilik asli dari brand Mbah Cloth. Itu mungkin di Instagramnya ada Instagramnya. Ada MBH Clothing, Facebook, Fanspec. Di situ juga ada. Jadi di sana bukan hanya menjual produk, bukan hanya memiliki tempat sablon, tapi juga menjual brand sebagai brand ambassador, bukan brand ambassador, tapi memproduksi kaos-kaos Persebaya, Bang. Ya, kalau sering kali ya. Ya. Sering kali membuka pre-order kaos Persebaya juga. Yang mungkin para teman-teman bonek dan juga para Viking mungkin bisa cek IG di Mbah Cloth, di MBH Cloth di Instagram. Dan juga ini salah satu contoh bahwa memulai bisnis itu bukan harus besar dulu, bukan harus dewasa dulu, tapi memulai bisnis dari muda itu juga penting. Jadi untuk saat ini beliau masih berumur 20 tahun, mungkin seumuran dengan saya karena satu angkatan kita. Kita satu angkatan, kita satu jurusan juga. Dulu saya IPS 1, beliau IPS 2 di Aliyah Madrasatul Quran. Untuk saat ini beliau sudah menjadi orang yang sukses, sedangkan saya masih menjadi mahasiswa marginal seperti ini. belum semua itu sudah proses. Oh baik, untuk sekarang kendalanya apa, Mbak? Maksudnya membuka clothing seperti ini itu ada kendala atau tidak? Seperti pernah begini, keluh kesahnya itu seperti apa? Ya, kayak customer yang bayarnya ruwet gitu, ya ada aja yang namanya manusia. Ya itu teman-teman, untuk ya pastilah kalau masalah uang dan juga pembayaran itu kadang memang bisnis apapun juga kadang ruwet. Untuk lainnya atau pernah dimarahin orang tua atau pernah disepelekan orang lain atau bagaimana untuk memulai bisnis? Kalau disepelekan itu ya sudah biasa. Saya tambah semangat kalau disepelekan. Oh, tambah semangat. Jadi jadikan paido dari temanmu itu sebagai penyemangat untuk bisnismu dan juga masa depanmu. Jadi keluh kesahnya selama ini, apakah pernah ada sampai mau bangkrut atau lain sebagainya, atau juga tidak pernah, dan semoga saja tidak kedepannya juga berjalan dengan lancar, amin. Tapi sebelumnya apakah pernah merasakan seperti itu? Kalau merasakan yang kayak misal rugi jutaan ya alhamdulillah udah pernah, tapi kedepannya jangan sampai terulang kembali. Amin. Berarti sudah pernah rugi juga berarti ya. Oh, oke. Baik, untuk harga sekarang untuk sablon yang jenis mungkin yang paling lumrah dipakai mungkin sablon plastisol nih, Bang. Plastisol. Sablon yang paling lumrah dipakai mungkin sablon. Jenisnya apa aja sablon itu? Plastisol, ada plastisol, finishingnya bisa Dove, glossy. Ya, terus kalau rubber juga ada. Rubber intensity juga ada yang tebal itu. Kalau yang biasanya hidup di malam-malam itu apa? Glow in the dark. Oh, ada lagi tuh. Kalau misalkan yang paling murah itu atau tingkat paling rendah itu paling murah harganya berapa dan sablon apa? Kita biasanya kalau per lusinan ya. Ya, misalkan satu lusin misalkan 12 biji. Ya. Per kaosnya atau per t-shirtnya itu berapa? Kurang lebih sekitar 65 sampai 70. Itu jenis sablon plastisol sudah pakai kain katun komplet 30S. Untuk kainnya langsung beli banyak atau beli kalau ada orang pesan atau bagaimana? Kita belinya saat ada orderan aja biar nggak numpuk. Saat ada orderan. Ya. Jadi paling murah itu sekitar 65-an berarti. Ya, sekitar 65. Itu sudah plastisol berarti sudah terima jadi kalau pakai. Itu minimal order 12 spesial atau sekarang kan banyak, Mbak, kalau kata anak-anak itu banyak yang bertanya tentang kaos-kaos yang satuan, itu juga menerima atau tidak?
kita kadang menerima, tapi saat ini tukang bagian satuan itu masih sakit. Oh enggak, kalau kedepannya untuk biasanya itu ada. Ada. Berarti juga satuan bisa tapi agak lebih mahal harganya. Ya, agak lebih mahal. Desainnya pun harus simpel. Oh di sini harus simpel. Soalnya prosesnya itu satuan sama saja kayak lusinan. Oh, Sulit. Berarti untuk alat-alatnya untuk pengerjaan sablon ini apa saja? Kayak screen atau apa? Screen, hotgun, curing bisa. Dan juga Saya meja. pakai meja ini, meja palet Thailand 12 sisi. Berarti jadi semuanya itu butuh proses. Yang pertamanya memang cuman resel ya Mbak Bang. Ya, pertamanya. Jadi pertamanya memang reseller dan alhamdulillah untuk sekarang untuk tahun 2020 ini beliau bisa membuka brand sendiri, membuka nama sendiri atas nama Mbah Klut, memakai nama kebanggaan panggilannya teman-teman di pondok pesantren. Jadi menjadi lulusan pesantren, menjadi seorang santri bukan hanya harus menjadi ustadz, bukan begitu ya kan? Iya, bisa. Nah, jadi bukan hanya bisa menjadi ustadz tapi juga bisa menjadi pembisnis yang handal, bisa menjadi tulang punggung dari keluarga dan juga bisa menjadi diri yang mandiri. Jadi jangan meremehkan santri dan juga jangan meremehkan lulusan pesantren. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari penjelasan yang sudah kami tanyakan. Mungkin itu sudah cukup dari kami karena itu sudah merupakan jawaban yang sangat memuaskan. Dan cobaan saya meminta motivasi kepada sampean bagaimana motivasi untuk kita semua untuk yang akan menjalankan bisnis atau membuka bisnis ya bagi santri dan juga mahasiswa. Gimana ya? Kalau bisnis ya pastilah ada keinginan yang utama, ingin langsung bisa beli semua alat lah. Tapi kalau menurut saya lebih suka itu dari bawah dulu prosesnya, ya dengan keadaan ekonomi juga lah gimana gitu. Jadi nggak harus langsung beli plus gitu. Berarti memang harus mencintai proses. Ya, nikmati proses. Jadi kupu-kupu Mekar itu juga berawal dari ulat-ulat yang sangat menggelikan teman-teman. Jadi ya harus mencintai prosesnya. Jadi kalau langsung memandang yang besar itu tidak akan mungkin. Sangat mungkin tapi 1000 banding 1, bukan begitu ya kan? Iya. Jadi harus mencintai proses. Ya mungkin sekian Mbah dari Mas Ainur. Jadi di pondok, mohon maaf teman-teman, jadi di pondok kita sering manggilnya beliau ini dengan sebutan Mbah. Jadi mungkin di video ini kebiasaan. Jadi susah untuk memanggil Mas Ainur itu susah. Jadi ya mungkin mohon maaf atas ketidaknyamanan itu. Mungkin cukup sekian, terima kasih atas bincang-bincang santuy, bincang-bincang santai pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis dan juga khusus bagi saya pribadi juga semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan juga untuk teman-teman. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang ingin memesan brand, memesan t-shirt atau memesan kemeja, PDH dan lain sebagainya, itu bisa menghubungi di Instagram ada namanya MBH Clothing, atau di WA juga ada, nanti saya terterakan di bawah di deskripsi. Jadi bisa dengan harga yang sangat meriah dan hasil yang sangat memuaskan insya Allah. Gitu. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Selamat bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya, di bis malam berikutnya, bincang santuy bersama Ayah Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.